Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-19. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ia tidak pernah melupakan Yang Maha Agung yang telah menjadikannya, bahkan seluruh alam dan isinya. Namun kadang-kadang gelora jiwa jantannya sering mengganggunya. Kerinduannya pada kesempurnaan ilmu kanuragan kadang-kadang telah membawanya ke alam yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan. Kadang-kadang direka-rekanya juga permusuhan-permusuhan yang akan terjadi. Kalau tidak ada permusuhan-permusuhan, kapankah aku dapat menunjukkan kesaktianku? Dan kapankah orang lain akan mengagumi aku? Namun setiap kali ia berhasil menyadari kesalahannya, meskipun baru di dalam angan-angan, maka kemudian didengarnya ibunya berkata pula, "Agni, sebenarnya lah bahwa kesaktian dan kekuatan yang dipancarkannya, kemenangan dalam setiap pertentangan dan permusuhan, bukanlah kekuasaan. Apabila demikian, maka hidup manusia ini tidak akan lebih baik dari kehidupan binatang-binatang di dalam rimba. Harimau yang kuat dan memiliki senjata yang kuat pula pada tubuhnya, kuku, gigi dan taring-taringnya akan dapat memaksakan kehendaknya kepada binatang-binatang yang lemah, kijang, rusa dan sebagainya, yang hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri apabila mampu, bahkan sampai merampas nyawanya sekalipun. Namun binatang tidak memiliki kesadaran akan adanya dan diadakannya. Karena itulah, maka binatang tidak memiliki sifat-sifatnya yang langgeng. Hidup sesudah hidup ini, di mana akan diperhitungkan semua perbuatan dan tingkah laku manusia. Itulah sebabnya manusia mengenal nilai-nilai hidupnya, nilai-nilai hidup kemanusiaan. Nah, Agni, apakah sekarang artinya kesaktian dan kekuasaan duniawi ini?" Wajah Mahesa Agni menjadi semakin tunduk. Kata-kata ibunya itu mengetuk-ngetuk dadanya. Sudah seringkali ia mendengar nasihat-nasihat gurunya tentang hidupnya dan hidup di masa-masa langgeng. Namun ketika ibunya sendiri yang mengucapkannya, berasa seakan-akan meresap sampai ke tulang sumsumnya. "Agni," berkata ibunya, "aku hidup di padepokan ini telah bertahun-tahun. Karena itu aku telah seringkali mendengar Empu Purwa mengatakannya itu semua. Meskipun tidak kepadaku, mungkin kepada anaknya atau kepada muridnya kau. Atau kadang-kadang aku mendengarnya dari balik dinding apabila ada beberapa orang tamu, sahabat-sahabat Empu Purwa yang kadang-kadang mengadakan sarasehan. Karena itu, apa yang aku katakan mungkin telah kau dengar langsung dari gurumu. Namun aku adalah ibumu, umurku telah berlipat dari umurmu. Karena itu, aku ingin mengatakannya kembali kepadamu. Aku sangka umur mudamu kadang-kadang masih mengganggumu." Mahesa Agni tidak menjawab, namun kepalanya masih tunduk. Diangguk-anggukkannya kepalanya perlahan-lahan, dan dengan penuh minat ibunya berkata pula, "Karena itu anakku, kesaktian baru bermanfaat apabila ia dipergunakan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.
Kalau ada kekuasaan di muka bumi ini, kekuasaan manusia, maka ia harus dilambari atas nilai-nilai itu pula, nilai-nilai hidup bersama yang ditentukan bersama pula dalam pergaulan hidup yang memberikan kebahagiaan bersama. Nah, terhadap kekuasaan yang demikian itulah kesaktian wajib diamalkan untuk menegakkannya, bukan untuk merampasnya. Ibunya berhenti sejenak. Ditatapnya anak laki-lakinya yang bertubuh kokoh kuat dengan jalur-jalur ototnya menjalar di seluruh permukaan kulitnya. Kemudian terdengar kembali perempuan itu berkata, "Nah, Agni, pergilah ke kaki Gunung Semeru. Usahakan supaya perintah gurumu dapat kau penuhi. Dan sadarilah apa yang akan kau perbuat kelak sesudah pusaka-pusaka itu berada di tanganmu." "Baik, Ibu," jawab Mahesa Agni lirih, namun sampai ke dasar hatinya. Ibunya menganggukkan kepalanya, kemudian sambil berdiri ia berkata, "Kalau sampai saatnya kau pergi, anakku, pergilah dengan tekad yang bulat, dengan janji di dalam hati, bahwa apa yang kau capai semata-mata untuk tujuan yang baik, maka Yang Maha Agung akan selalu memberkahi." "Baik, Ibu," sahut Mahesa Agni sambil mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berdiri pula dan melepaskan ibunya pergi dari mulut pintu biliknya. Kata-kata ibunya itu merupakan penegasan dari segenap perasaan-perasaan yang bergolak di dalam dadanya, dan ia bersyukur karenanya. Maka kemudian dibulatkannya tekad di dalam dadanya. "Aku akan pergi ke Gunung Semeru." Kepada Wiraprana, Mahesa Agni terpaksa membatalkan janjinya untuk sementara. Katanya, "Prana, besok kalau aku kembali dari perantauan ini, aku berjanji akan memenuhi permintaan itu. Bukankah aku menjadi bergembira pula dengan hasratmu itu? Tetapi sayang, aku terpaksa menundanya." Wiraprana pun menjadi kecewa karenanya, tetapi ia menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang penting dalam perjalanan yang akan ditempuh oleh sahabatnya itu. "Mudah-mudahan kau lekas kembali, Agni. Apakah perjalanan itu jauh?" Agni menggeleng. Tidak begitu jauh." Wiraprana memandang wajah Agni dengan penuh pertanyaan, tetapi pertanyaan itu tak diucapkannya. Ia sadar bahwa bukan menjadi haknya untuk mengetahui segala persoalan sahabatnya itu. Namun kepergian itu pasti akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga dengan demikian Panawijen akan terasa sepi baginya. Meskipun banyak anak-anak muda yang lain, tetapi di samping Mahesa Agni, Wiraprana merasa tenang dan sejuk. Katanya di dalam hatinya, "Aku harus dapat menyejukkan hatiku sendiri. Kalau aku sudah meyakini diriku sendiri, sesudah Mahesa Agni kembali, maka aku akan tegak di atas kemampuanku sendiri." Setelah sampai saatnya Mahesa Agni merasa dirinya siap untuk berangkat menempuh perjalanan itu, maka sekali lagi ia menghadap gurunya. Diharapkannya gurunya akan memberinya pesan-pesan terakhir yang bermanfaat bagi perjalanannya, lahir dan batin. Namun Mahesa Agni menjadi kecewa. Gurunya tidak memberinya pesan-pesan baru kepadanya selain bentuk dari benda yang dicarinya. Mahesa Agni mendengarkan setiap kata-kata gurunya dengan tekun, supaya ia kelak tidak keliru. Setelah ia menempuh perjalanan yang sulit itu, ia tidak ingin menemukan benda yang sama sekali bukan benda yang dikehendakinya.
Agni, berkata gurunya, benda itu tampaknya memang tidak berharga sama sekali. Bentuknya tidak lebih dari sebatang akar werku, namun akar itu berwarna putih. Panjangnya kurang lebih hanya 2 cengkang. Benda itu terbalut kain berwarna merah muda bertepi putih. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya, betapa ia menjadi heran. Sebatang akar werku berwarna putih dan sudah dibalut dengan kain. Siapakah yang meletakkannya di sana? Meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan, tetapi Empu Purwa dapat merasakan perasaan itu. Maka katanya, tak seorang pun yang tahu siapakah yang meletakkan benda itu di sana. Dan mungkin pula tak seorang pun yang tahu bahwa ada benda itu di sana. Aku mengetahuinya dari sebuah mimpi, dan aku pernah membuktikannya melihat sendiri benda itu beberapa tahun yang lampau. Namun pada saat itu, aku belum dapat mengambilnya. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Ingin ia bertanya kenapa pada saat itu gurunya belum dapat mengambilnya, tetapi ia tidak berani. Pasti ada sebab-sebab yang penting, katanya di dalam hati. Agni, berkata gurunya pula, nadanya menjadi semakin dalam. Ingat, apabila kau telah menemukan batu karang itu, kau harus menempuh perjalananmu di malam hari. Ada banyak sebabnya. Yang terpenting, perjalananmu tidak boleh dilihat oleh seorang pun, meskipun hanya oleh seorang pencari kayu sekalipun. Namun aku sangka daerah itu tak pernah dikunjungi orang. Ya guru, jawab Agni. Akan aku penuhi semua perintah. Bagus, sahut Empu Purwa sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mudah-mudahan kau berhasil. Pangestu guru untukku, pinta Mahesa Agni. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaklah pada wajahnya yang suram, sepasang matanya yang sayu. Setelah ia berdiam diri sejenak, maka katanya, Agni, bawalah obat penawar racun ini. Mungkin kau akan bertemu dengan ular-ular berbisa atau serangga yang tak kalah tajam bisanya. Sebuah sengatan sudah cukup untuk membunuhmu dalam waktu sekejap. Diberikannya oleh Empu Purwa sebuah tabung kecil. Ketika tabung itu dibuka, dilihatnya di dalamnya beberapa gelintir ramuan obat. Agni, berkata gurunya, aku membuat parem ini dari akar-akar dan beberapa jenis racun. Kalau kau akan mempergunakannya, cairkanlah parem itu dengan air. Kemudian gosokkanlah pada seluruh tubuhmu. Atau apabila kau telah terlanjur tergigit ular atau terkena racun apapun, gosokkanlah obat itu di lukamu. Tetapi kalau racun itu masuk ke dalam tubuhmu melalui mulutmu, Agni, maka pakailah ramuan yang lain. Empu Purwa itu berhenti sejenak. Sebuah tabung yang lain diberikannya pula kepada Mahesa Agni. Di dalam tabung itu pun terdapat beberapa butiran ramuan obat-obatan, namun jauh lebih kecil dari butiran-butiran obat yang pertama. Ingat Agni, berkata gurunya, jangan sampai keliru. Kalau kau keliru mempergunakan, maka akibatnya akan sebaliknya. Obat yang pertama hanya boleh kau gosokkan di tubuhmu, sedang obat yang kecil itu harus kau telan. Ya guru, sahut Mahesa Agni. Empu Purwa memandang muridnya dengan pandangan yang aneh, sedang Mahesa Agni masih saja menundukkan wajahnya. Tetapi tiba-tiba wajahnya itu pun menjadi tegang.
ketika gurunya berkata pula, "Mahesa Agni, tinggallah kini pesan terakhir bagimu. Dalam perjalanan yang berbahaya itu Agni, sebaiknya trisulamu kau tinggalkan saja di padepokan ini." Mahesa Agni terkejut mendengarnya. Justru dalam perjalanan yang berbahaya itu diperlukannya kawan dalam perjalanannya. Bukankah pusaka itu dapat dijadikannya kawan yang baik apabila ia berhadapan dengan bahaya? Tetapi sebelum ia berkata apapun, didengarnya gurunya meneruskan, "Agni, trisula itu adalah benda yang sangat berharga. Karena itu, apabila pusaka itu hilang, maka hilanglah semuanya bagi padepokan kita. Semua perjuangan masa lampau akan lenyap bersamanya, apalagi harapan bagi masa mendatang. Karena itu, janganlah hal itu terjadi. Kau ingin menemukan rangkapannya, namun pusaka itu sendiri jangan sampai lepas dari tangan kita." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak tahu seluruh persoalannya, namun ia tidak berani membantahnya. Ia percaya saja kepada gurunya yang tentu jauh lebih bijaksana daripadanya. Meskipun kadang-kadang juga timbul prasangkanya, namun segera perabaan itu dihimpitnya ke dasar hatinya. Ayah Mahindra, sahabat guru, yang sama sekali tidak marah atas kekalahan anaknya. Berkali-kali ia menegaskan kepada dirinya sendiri. Karena itu, guru pun sama sekali tidak marah kepadaku. Demikianlah maka sampailah pada saatnya Mahesa Agni meninggalkan padepokan itu di pagi yang cerah. Ketika matahari membangunkan wajah bumi yang tetap, Mahesa Agni mohon diri kepada ibunya. Perempuan itu memandang wajah anaknya yang teguh sambil tersenyum. Namun di matanya menitik beberapa butir air mata. Diciumnya kening anak itu sambil berbisik, "Pergilah anakku, mudah-mudahan kau capai cita-citamu. Harapan masa depanmu masih panjang." Mahesa Agni yang berlutut di depan ibunya itu mencium pada tangan ibunya yang dingin. Katanya, "Ibu, doakan aku, semoga Yang Maha Agung memberkahi." "Tentu anakku, Yang Maha Agung memberkahi perjalananmu." Mahesa Agni itu pun kemudian berdiri. Diambilnya sebuah bungkusan dari pembaringannya, bungkusan bekal di perjalanannya, beberapa potong pakaian, bahan-bahan makanan dan sebuah keris peninggalan ayahnya, buatan pamannya Empu Gandring. Dihiburnya dirinya sendiri dengan pusaka ayahnya itu, karena trisulanya harus ditinggalkannya di padepokan. Setelah sekali lagi Agni mencium tangan ibunya, maka melangkahlah ia meninggalkan biliknya. Di muka pintu bilik itu, Mahesa Agni berpaling. Dilihatnya air mata ibunya semakin deras mengalir di pipinya yang berkeriput. Namun perempuan itu tersenyum kepadanya. Dianggukkannya kepalanya sambil bergumam, "Selamat jalan anakku." Terasa sesuatu merambat di tenggorokan Mahesa Agni. Matanya pun menjadi panas, sehingga ditengadahkannya wajahnya memandang langit-langit rumah Empu Purwa itu. Baru kemudian ia menjawab, "Terima kasih, Ibu." Di pendopo Agni melihat gurunya dan Ken Dedes berdiri memandang cahaya matahari pagi. Ketika mereka melihat Mahesa Agni dengan sebuah bungkusan kecil yang diikatnya di ujung tongkat kayunya, gurunya menggigit bibirnya. Kemudian katanya, "Perjalanan yang berat, Agni. Mudah-mudahan kau berhasil." Mahesa Agni menundukkan kepalanya.
juga tangan gurunya itu diciumnya. "Mudah-mudahan aku berhasil memenuhi harapan guru," berkata Mahesa Agni. Suaranya seakan-akan tertahan di dadanya. "Aku selalu berdoa untukmu, Agni." "Terima kasih, guru." Ken Dedes yang berdiri seperti patung tiba-tiba mengusap matanya yang basah. Dengan terbata-bata ia bertanya, "Apakah perjalananmu akan memerlukan waktu yang panjang, Kakang?" Mahesa Agni memandang wajah gurunya, seakan-akan ia akan bertanya kepadanya. Namun gurunya berdiam diri sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Karena itu maka Mahesa Agni menjawabnya, "Mudah-mudahan tidak terlalu lama, Ken Dedes." Ken Dedes menganggukkan kepalanya, namun tangannya masih saja sibuk mengusap matanya. "Nah, Agni," berkata gurunya, "mumpung hari masih pagi, selamat jalan." "Terima kasih, guru," sahut Mahesa Agni yang kemudian dengan hati yang berat dilangkahinya satu persatu tangga pendopo yang sudah bertahun-tahun didiaminya. Ketika sekali lagi ia berpaling, hatinya berdesir. Ia hanya sempat melihat gurunya berjalan tergesa-gesa, meninggalkan pendopo langsung masuk ke sanggarnya. Yang berdiri di pendopo itu kini tinggal Ken Dedes, dan di belakangnya mbahnya, perempuan tua yang memandangi Agni dengan mata berkaca-kaca. Ketika Mahesa Agni sudah sampai di halaman, didengarnya Ken Dedes berteriak, "Lekaslah kembali, Kakang, supaya padepokan ini tidak menjadi sepi." Mahesa Agni berpaling sekali lagi. Perlahan-lahan ia mengangguk. Jawabnya, Tentu aku akan segera kembali." Mahesa Agni menarik nafas panjang. Gadis itu benar-benar telah menumbuhkan 1000 macam persoalan pada dirinya. Mahesa Agni terkejut ketika ia mendengar sebuah tangis yang meledak. Ketika ia menoleh, dilihatnya Ken Dedes menangis di pelukan mbahnya yang tua itu. Tetapi Mahesa Agni tidak berhenti. Dengan tetap ia melangkah meninggalkan rumah itu, betapapun berat hatinya. Di rumah itu tinggal gurunya yang telah menempanya siang malam pada tingkat yang mula-mula sekali, kemudian berturut-turut membuatnya menjadi seorang yang teguh lahir dan batin. Juga di rumah itu tinggal seorang gadis yang hampir-hampir saja menghancurkan masa depannya, apalagi kemudian diketahuinya bahwa ibunya berada di rumah itu pula, ibunya yang telah melahirkannya. "Aku pergi untuk kembali," gumamnya seorang diri. Akhirnya dilangkahinya regol halaman, dan dengan tergesa-gesa ia membelok menurut jalan desanya yang hampir melekat pagar. Dengan demikian maka ia akan segera lenyap dari pandangan mata orang-orang yang mengikutinya dari halaman dan pendopo rumahnya. Tetapi kembali hatinya berdebar-debar. Dilihatnya dari kejauhan dengan tergesa-gesa, Wiraprana datang kepadanya. Anak muda itu sudah beberapa lama tidak pernah datang ke rumah itu, justru karena hubungannya dengan Ken Dedes. "Agni," katanya hampir berteriak, "benarkah kau berangkat pagi ini?" Mahesa Agni mengangguk. "Aku mendengar dari seorang cantrik di sudut desa. Kenapa kau tak memberitahukan kepadaku?" "Aku bermaksud singgah sebentar di rumahmu, Prana," sahut Mahesa Agni. "Oh, marilah," ajak Wiraprana. "Kita sudah bertemu di sini. Lalu, aku tak usah singgah ke sana." "Oh,"
Wiraprana menjadi kecewa. Sampaikan baktiku kepada Bopo Buyut Panawijen. Aku mohon diri untuk beberapa lama. Wiraprana mengangguk-anggukkan kepalanya. Baik, baik, katanya. Tetapi apakah kau tidak singgah meskipun hanya sebentar? Terima kasih Prana, terima kasih, jawab Agni. Wiraprana benar-benar menjadi kecewa ditatapnya wajah sahabatnya. Kemudian katanya, selamat jalan Agni. Mahesa Agni tersenyum, senyum yang memancar dari berbagai perasaan di dalam dirinya. Terdengar anak muda itu berkata perlahan-lahan, Prana, meskipun kau belum menjadi suami Ken Dedes, tetapi jagalah dia dari jarak yang ada sekarang. Kalau kau mengalami kesulitan-kesulitan apapun, terutama apabila terjadi kekerasan karena persoalan gadis itu, sampaikanlah secepatnya kepada ayahnya. Wiraprana mengerutkan keningnya, timbullah pengakuan di dadanya atas kekurangannya, sehingga orang lain harus menolongnya dalam persoalan yang seharusnya ditanggungkannya. Karena itu maka katanya, kepergianmu sangat mengecewakan aku, Agni. Keinginanku untuk mendapatkan kemampuan, setidak-tidaknya untuk menjaga diriku tertunda karenanya. Namun aku tak dapat mementingkan diriku sendiri. Aku menghormati kepentinganmu pula. Karena itu, mudah-mudahan kau lekas kembali. Akhirnya Wiraprana dan Mahesa Agni pun berpisah pula. Diantarkannya Agni sampai ke sudut desa. Kemudian dilepasnya sahabatnya itu dengan hati yang berat. Aku hanya pergi untuk beberapa lama, berkata Mahesa Agni. Jangan risaukan aku. Sampaikan kepada Ken Dedes apabila kau sempat bertemu. Juga kepada pamomongnya, perempuan tua itu. Aku tidak sedang berangkat perang, tetapi hanyalah sebuah perjalanan biasa. Mungkin akan merupakan sebuah tamasya yang menyenangkan, melihat lembah dan ngarai yang belum pernah aku lihat. Wiraprana tersenyum, senyum yang masam. Jawabnya, apakah bedanya perjalananmu dengan sepasukan prajurit yang sedang berangkat ke medan perang? Mungkin daerah pertempuran yang kau jumpai jauh lebih luas dari daerah peperangan. Mungkin musuh yang kau jumpai pun jauh lebih banyak dari musuh setiap prajurit dalam peperangan. Mahesa Agni pun tersenyum pula. Kemudian katanya, nah, selamat tinggal Wiraprana. Selamat tinggal sahabat-sahabat yang lain. Sampaikan salamku kepada mereka. Wiraprana mengangguk dan Mahesa Agni pun kemudian memutar tubuhnya dan berjalan dengan hati yang tetap meninggalkan padukuhan yang telah bertahun-tahun didiaminya. Ketika Mahesa Agni menengadahkan wajahnya memandang langit yang biru bersih, dilihatnya burung-burung manyar beterbangan, awan yang putih sehelai-sehelai hanyut dalam arus angin yang lembut. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya di sekitarnya alam yang maha luas, pepohonan, burung-burung di udara, air dan binatang-binatang di dalamnya, rumput dan perdu. Terasalah betapa tangan yang maha agung telah memelihara semuanya itu. Dan karena itulah, maka Mahesa Agni menjadi semakin berbesar hati. Ternyata di segala sudut bumi, di antara hutan-hutan belukar, di antara lembah dan ngarai, di segala tempat, bahkan dimanapun yang diangan-angankannya, hadirlah yang maha agung itu, dan padanya Mahesa Agni memperoleh ketentraman. Mahesa Agni berjalan terus dengan cepat.
Tujuannya adalah cukup jauh, sehingga setiap saat harus dimanfaatkannya. Ketika ia berpaling, lamat-lamat dilihatnya Padukuhan Panawijen. Anak muda itu menarik nafas dalam. Padukuhan itu seakan-akan melambai kepadanya. Tanpa sesadarnya, Mahesa Agni mengangguk-angguk. "Aku akan segera kembali padamu, Panawijen." Tetapi tiba-tiba terasa sesuatu berdesir di dada Mahesa Agni. Mahesa Agni sendiri terkejut karenanya. Ketika ia memandang berkeliling, tak dilihatnya apapun selain dataran, sawah yang sudah semakin tipis, pepohonan dan di kejauhan gunung yang biru. Mahesa Agni menjadi berdebar-debar, tetapi kemudian dihiburnya hatinya sendiri. Alangkah cengengnya aku ini. Aku adalah seorang laki-laki yang dewasa. Sudah sepantasnya aku melakukan perjalanan-perjalanan yang berbahaya. Namun terdengar suara di hatinya. Aku tidak mencemaskan perjalanan ini, tetapi justru mencemaskan nasib Panawijen. Nasib Ken Dedes. Apalagi ketika tiba-tiba saja Mahesa Agni teringat pada mimpinya beberapa waktu yang lalu. Mimpinya tentang Ken Dedes yang meloncat ke dalam sebuah perahu. Namun akhirnya baik Ken Dedes sendiri maupun perahunya tenggelam ditelan oleh ombak yang ganas. Mahesa Agni tiba-tiba menggeram, namun kemudian diingatnya pula gurunya berkata, "Mimpimu adalah mimpi seseorang yang terlalu banyak tidur, Agni." Mudah-mudahan, gumamnya, mudah-mudahan mimpiku hanyalah mimpi seseorang yang terlalu banyak tidur. Meskipun demikian, ia masih menjadi gelisah karenanya. Bahkan tiba-tiba timbullah keinginannya untuk kembali ke Panawijen. Hambatan yang pertama, katanya menggeram. Memang hambatan yang paling sulit diatasi adalah hambatan-hambatan yang timbul dari diri sendiri. Karena itu, segera Agni berusaha untuk membulatkan tekadnya kembali. Digelengkan kepalanya seperti akan melepaskan setiap kenangan yang akan dapat menghambatnya. Dan kembali Mahesa Agni berjalan cepat-cepat menjauhi Panawijen. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi, dan Mahesa Agni pun semakin lama menjadi semakin jauh dari desanya. Kini telah dilampauinya daerah-daerah persawahan yang paling jauh sekalipun. Di hadapannya terbentang sebuah padang rumput yang diselingi oleh gerumbul-gerumbul perdu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.